Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Evi Wijianti, NPM 20431008. Prodi PIAUD, mata kuliah Pendidikan Psikologi. Dosen pengampu Ibu Dr. Raudatul Jannah. Pengertian psikologi pendidikan. Menurut Woolfolk menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengajar dan proses pembelajaran menggunakan metode dan teori psikologi. Proses pembelajaran yang dimaksud merupakan proses pemberian wawasan edukatif melibatkan dua pihak sebagai pelaku utamanya, yaitu pengajar dan peserta didik. Sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Menurut Plato dan Aristoteles mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip psikologi. Aristoteles merupakan tokoh yang mengembangkan tentang psikologi daya memiliki 3 komponen dalam jiwa manusia, di mana ketiganya ini saling bergantung satu sama lain. Menurut Rousseau merupakan seorang penganut naturalis yang memiliki dasar ide pendidikan pada prinsip-prinsip perkembangan manusia. Pada zaman Yunani sampai dengan abad pertengahan misalnya, yang menjadi objek formal dalam kajian psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada masa Descartes, objek psikologi adalah gejala-gejala kesadaran yang ini apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita, tanggapan, perasaan, dan emosional. Ruang lingkup psikologi. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu pokok bahasan mengenai belajar, pokok bahasan mengenai proses belajar, pokok bahasan mengenai situasi belajar. Ruang lingkup pendidikan yang lebih luas biasanya akan membahas banyak hal, tak hanya proses belajar, namun juga membahas tentang teori psikologi pendidikan, kesehatan mental, hereditas, dan lingkungan. Sedangkan menurut Surjabrata, ruang lingkup psikologi pendidikan ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statistik, yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan, yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku umum. Menurut Samuel Smith, sebagaimana yang dikutip Suryabrata, menetapkan 16 topik bahasan yang dirinci sebagai berikut: pengetahuan, hereditas, lingkungan, perkembangan siswa, proses tingkah laku, hakikat ruang lingkup belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hukum-hukum dan teori-teori belajar, pengukuran, transfer belajar, sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran, ilmu statistik dasar, kesehatan rohani, pendidikan membentuk watak karakter. Ahli psikologi pendidikan seperti Barlow dan Goodropi mengelompokkan pembahasan dalam 7 bagian. Yang pertama, manajemen ruang, metodologi kelas, motivasi siswa peserta didik, penanganan siswa yang berkemampuan luar biasa, penanganan siswa berperilaku menyimpang, pengukuran kinerja akademik siswa, pendayagunaan umpan balik, manfaat psikologi pendidikan. 1. Proses perkembangan siswa, cara belajar siswa, cara menghubungkan antara mengajar dengan belajar, pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan tindakan psikologi mana yang tepat di dalam interaksi yang terjadi
Lista faktor-faktor pendidikan. 3. Peran psikologi. Yang pertama yaitu peran psikologi terhadap kurikulum. Dari sisi psikologi, pengembangan diri siswa dapat didasarkan pada kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotor. Yang kedua yaitu peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Teori-teori belajar. 1. Teori belajar behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori kognisionisme, teori conditioning menurut Pavlov. Implementasi teori-teori belajar dalam pembelajaran dan implementasi teori-teori terhadap Islam. Behavioristik, contohnya dengan teori behavioristik membentuk tingkah laku. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Untuk implementasi kognitif yaitu setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang C, implementasi humanistik. Tahap-tahap implementasi teori belajar humanistik menentukan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang ketiga, implementasi koneksionisme dengan prinsip niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kemampuan intelijensi berkomunikasi dengan bahasa anak sesuai dengan perkembangan dan mempraktekkan dan mencontohkan sosio-emosional yang baik terhadap siswa. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa anak, fonem, kemampuan intelijensi berkomunikasi dengan bahasa anak sesuai dengan perkembangan dan praktekkan dan mencontohkan sosio-emosional anak terhadap siswa. Perkembangan bahasa anak yang memastikan tingkat perkembangan berpikir. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk meningkatkan upaya belajar. Motivasi berprestasi, berafiliasi, berkompetisi, motivasi berkuasa. Teori motivasi, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori motivasi kesehatan Herzberg, teori X dan teori Y Douglas M.S. Gregor, teori harapan Fromm, teori motivasi berprestasi M.C. Leland. Berapa peran yang penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran? Antara lain, peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar, motivasi menentukan ketekunan belajar. Fungsi penilaian tes hasil belajar, menilai hasil belajar dan mempengaruhi nilai terhadap siswa. Menurut Tresno Hadi, mendefinisikan pengukuran sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi besar kecil suatu gejala. Menurut Suharsini, penilaian merupakan kegiatan pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk penilaian lainnya yang bersifat kualitatif. Hakikat kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar ada di mana kondisi anak dengan kemampuan intelijensi rata-rata atau di atas rata namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar. Orientasi psikologi pembelajaran di Taman Kanak-kanak. Di Taman Kanak-kanak dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Untuk sekolah dasar dan proses pembelajaran siswa setiap guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan.
orientasi psikologi pembelajaran di taman kanak-kanak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.